yang kita rasakan itu adalah hal yang manusiawi. Namun di tengah suasana duka ini kita patutlah bersyukur karena masih ada satu sosok pribadi, yaitu Tuhan yang selalu setia, yang selalu mempunyai kasih yang tidak berkesudahan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan bagi setiap orang yang berduka. Ketika hati kita sedih, Tuhan memberikan kekuatan. Ketika kita merasakan kehilangan, Tuhan hadir, memeluk dan menenangkan hati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada saat ini mari kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kiranya firman Tuhan yang sebentar lagi kita renungkan pada saat ini memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan bahkan pengharapan terkhusus bagi keluarga almarhum abang kita yang terkasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah sebuah pertandingan. Firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Rasul Paulus. Paulus menjelang akhir hidupnya, ia menulis kepada Timotius tentang kesadaran bahwa waktunya di dunia hampir selesai. Namun yang menarik adalah Paulus tidak berbicara dengan ketakutan, tetapi Paulus justru berbicara dengan keyakinan iman. Ia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Di sini Paulus menggambarkan bahwa kehidupan ini seperti sebuah pertandingan atau sebuah perlombaan. Artinya, hidup kita ini tidak selalu mudah. Dalam perjalanan hidup kita ini ada tantangan, ada perjuangan, ada air mata, ada pergumulan hidup. Paulus sendiri mengalami banyak penderitaan. Ia pernah dipenjara, ia dianiaya, ia ditolak, dan bahkan hampir kehilangan nyawanya sendiri. Namun Paulus menyebut semua itu sebagai pertandingan yang baik. Mengapa dikatakan pertandingan yang baik? Karena dalam perjalanan hidupnya Paulus selalu dijalaninya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kita juga menjalani pertandingan hidup masing-masing. Demikian juga orang yang kita kasih, abang yang kita sangat cintai, yang kita kenang saat ini. Ia telah menjalani perjalanan hidupnya melalui berbagai macam kehidupan, melalui perjuangan, kerja keras, kasih kepada keluarga, dan pergumulan selama hidupnya. Dan hari ini kita percaya bahwa abang yang kita kasih telah menyelesaikan pertandingan hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap kehidupan memiliki garis akhir. Paulus berkata, "Aku telah mencapai garis akhir." Setiap perlombaan atau pertandingan pasti memiliki garis akhir. Demikian juga kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Tidak ada manusia yang hidupnya selamanya di dunia ini. Setiap orang pada waktunya akan mencapai garis kehidupan ini. Kadangkala kita tidak siap ketika menghadapi garis akhir itu datang. Kita berharap orang yang kita kasihi masih bersama kita lebih lama lagi. Tetapi hidup manusia berada di tangan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang menentukan waktu setiap manusia. Artinya
Tuhan yang memberi, dan Tuhan juga yang berhak mengambilnya. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap orang percaya bahwa garis akhir bukanlah akhir dari segalanya. Garis akhir adalah pintu masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan di dalam kerajaannya di sorga yang abadi. Hanya lewat kematianlah kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus di langit baru dan bumi yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita memelihara iman kita. Paulus berkata, "Aku telah memelihara iman." Ketika Paulus melihat kembali seluruh hidupnya, ia tidak berkata bahwa ia telah mencapai banyak keberhasilan, bahwa ia telah mengumpulkan banyak kekayaan harta, tetapi ia berkata, "Aku telah memelihara iman." Hal ini menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan adalah yang paling berharga dalam kehidupan kita sebagai manusia. Banyak hal dalam hidup kita bisa berubah. Keadaan hidup bisa naik, bisa turun. Kekuatan kita bisa juga berkurang. Kesehatan kita juga bisa berubah, berkurang, mengalami degradasi. Tetapi kepada Tuhan, iman kita haruslah tetap kita pelihara, karena itu adalah paling berharga yang harus kita jaga sampai kita mengakhiri pertandingan kita. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, Alkitab juga mencatat kisah Maria dan Marta ketika Lazarus meninggal. Ketika Yesus datang kepada mereka, mereka sangat berduka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Perkataan ini mengingatkan kita bahwa bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kematian bukanlah akhir. Ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita, anak-anaknya. Karena itu kita sebagai orang percaya memang berduka, tetapi berduka bukan tanpa pengharapan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, hari ini kita memang berduka. Kehilangan memang selalu menyakitkan. Namun firman Tuhan tadi mengingatkan kita bahwa kehidupan orang percaya tidak berakhir dalam kegelapan, tetapi ada pengharapan. Ada pengharapan yang Tuhan berikan setiap orang yang percaya kepadanya. Perpisahan hari ini adalah perpisahan sementara. Suatu hari nanti Tuhan akan mempersatukan kita kembali, anak-anaknya dalam kemuliaannya. Karena itu firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita semua yang masih hidup untuk menjalani kehidupan ini dengan iman dan dengan kesetiaan kepada Tuhan. Kiranya suatu hari nanti kita mencapai garis akhir kehidupan kita, kita juga dapat berkata seperti Rasul Paulus, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak, Ibu sekalian, kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Bahwa Tuhanku
Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk penyampaian kata-kata turut berduka cita. Yang pertama disampaikan oleh Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Demak Lubis, dan yang kedua oleh Irjen Pol Dr. Andes Erwin Tobing. Ini dua orang karena satu senior jauh di atas, kalau yang Pak Erwin Tobing senior masa kini yang langsung membina almarhum. Kami bersilakan.